Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen dan seluruh mahasiswa baru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pembinaan akademik bagi mahasiswa baru. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi digital, yaitu meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan, namun di era digital, perubahan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman literasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar. Hadirin yang saya hormati, pertama, marilah kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital. Menurut Kemendikbud dan berbagai literatur digital governance, literasi digital mencakup tiga aspek utama: digital skill, digital ethic, dan digital safety. Digital skill berarti kemampuan menggunakan perangkat digital, mengelola informasi sehingga beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua, digital ethic, menekan pada etika berkomunikasi, menghormati privasi, dan menghindari ujaran kebencian. Digital safety mencakup kemampuan melindungi data pribadi, mengenali phishing, serta mengelola keamanan akun. Memahami tiga aspek ini adalah langkah dasar agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengambil keputusan yang bijak di ruang digital. Hadirin sekalian, pentingnya literasi digital semakin jelas ketika kita melihat kondisi Indonesia saat ini. Berdasarkan Indeks Literasi Digital 2023 yang dirilis oleh Kominfo dan Katadata Insight Center, Indonesia masih berada pada kategori sedang dengan skor 3,54 dari 5. Artinya, kemampuan masyarakat Indonesia dalam memverifikasi informasi, memahami keamanan data, hingga menerapkan etika digital masih perlu banyak ditingkatkan. Kita sering menemukan berita palsu, penipuan online, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga ujaran kebencian di media sosial. Semua ini terjadi bukan semata-mata karena teknologi berkembang pesat, tetapi karena kita sebagai penggunanya belum maksimal menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa yang hidup di tengah derasnya arus informasi, kita memiliki peran penting untuk memperbaiki kondisi ini. Caranya tidak harus besar, cukup dimulai dari langkah sederhana tetapi konsisten. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain. 1. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akun penting seperti email, media sosial, dan aplikasi akademik. Kedua, memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya dengan mengecek sumber dari portal terpercaya. Ketiga, mengatur privasi akun, termasuk membatasi siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan bertanggung jawab saat berinteraksi di media sosial. Dengan melakukan itu saja, dari langkah-langkah di atas dalam waktu 1 minggu kita sudah mengambil bagian dalam membentuk ekosistem digital yang lebih sehat. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang ini, literasi digital bukan lagi hanya keterampilan tambahan, melainkan kompetensi wajib bagi setiap mahasiswa. Kita perlu memastikan bahwa teknologi tidak hanya mempermudah hidup kita, tetapi juga memperkuat kualitas berpikir, bersikap, dan berperilaku. Saya berharap setelah pidato ini, seluruh mahasiswa mampu memahami pentingnya literasi digital, menyadari posisi Indonesia yang masih perlu meningkatkan kemampuannya, serta memiliki kemauan untuk mengambil satu langkah kecil dalam meningkatkan keamanan dan etika digital masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pemantik bagi kita semua untuk menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.